Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ardiansyah dari kelas D3M 4B NRP 0322 030041. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah tugas rencana APAC Desain Konstruksi Kapal KM Anagata. Saya dari program studi D3 Teknik Permesingan Kapal, jurusan Teknik Permesingan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, tahun ajaran 2024. Yang pertama, introduction. Kapal KM Anagata adalah sebuah kapal kontainer yang memiliki rute perjalanan dari Indonesia, Pelabuhan Tanjung Perak menuju Australia, Pelabuhan Albany yang termasuk pelayaran unrestricted voyage atau perjalanan tanpa batas antar benua dengan rute sejauh 2022 nautical miles dan membutuhkan waktu pelayaran berkemana 5 hari dalam sekali perjalanan. Dan apabila perjalanan dilakukan pergi dan pulang adalah 1 hari perjalanan. Latar belakang tersebut tentunya akan membutuhkan penyimpanan makanan yang digunakan untuk pembuatan ABK. Maka didesainlah suatu kompartemen, yaitu cold storage yang bertujuan untuk menyimpan bahan makanan agar dapat bertahan. Ini gambar kapal, Pak M. anak katanya. Lanjut, scope of work-nya. Untuk mendesain cold storage kapal KM Nagata. Yang pertama, menghitung volume cold storage. Dua, menentukan rute pelayaran. Tiga, menghitung cooling load. Empat, menentukan insulation, material, dan thickness. Lima, menentukan peletakan cold storage atau pen. Enam, menentukan refrigeran yang akan digunakan. Tujuh, menentukan unit cold storage. Delapan, menentukan ukuran pipa dan material yang digunakan. Sembilan, menentukan evaluasi efisiensi energi. Sepuluh, melakukan evaluasi terhadap potensi pemanasan global atau GWP. 11, melakukan evaluasi ekonomi. Lanjut ke desain cold storage. Sebelum mendesain cold storage, langkah awal ialah menentukan jumlah ABK sesuai dengan persyaratan minimal sertifikat perwira di kapal-kapal. Didapat 34 ABK untuk desain saya, kemudian menentukan volume desainnya. V sama dengan PDF per 1000, kemudian N sama dengan total ABK, D sama dengan jumlah hari pelayaran, P mass of refrigerated perishables, F sebagai faktor, maka didapat sebesar 3,470 meter kubik volumenya. Kemudian jadi desainnya menjadi kali dua kalinya menjadi 6,940 meter kubik untuk pressure cold storage-nya. Kemudian mesin cold storage-nya. Ini disamakan semua dari fish, fish tour, mid tour, vegetable, panjang lebar tingginya sama, volumenya juga sama semua. Maka di total semua volumenya menjadi 6,9408 meter kubik. Lanjut, langkah berikutnya ialah pemilihan insulation material untuk cold storage. Untuk fish and meat didesain proses temperaturnya min 5 derajat Celcius dan untuk fruit dan vegetables didesain proses temperaturnya 1,667 derajat Celcius. Maka dicarilah insulation materialnya menggunakan 3 apples software 3 apples. Yang pertama, didapatkan ini tabel ini. Surface temperaturnya 91,4 derajat Fahrenheit untuk vegetable, 90,14 derajat Fahrenheit untuk fish and meat. Head gainnya 4,88 BTU per hour feet kuadrat. Untuk vegetable 5,79 BTU per hour feet kuadrat untuk fish and meat. Efisiensinya 44,83% untuk vegetable, 95,32% untuk fish and meat. Insulation thickness-nya 90 mm untuk vegetable dan 10 mm untuk fish and meat juga sama. Lanjut, perhitungan bahan panas total atau cooling load. Per- Untuk desain saya dari dari beban transmisi ini total beban cooling load ini dari beban panas transmisi HT saya didapatkan 1041,926 BTU per hour. Beban muatan produk atau HP saya didapatkan 3302,679 BTU per hour. Beban panas kontainer atau HC 326,6554 BTU per hour. Beban panas respirasi atau HR 78,0844 BTU per hour. Beban panas fan dan motor atau HMF didapatkan 601,25 BTU per hour. Maka total beban atau cooling load-nya 5430,594 BTU per hour.
dijadikan KW 1,595 kilowatt. Setelah melakukan perhitungan beban panas, maka ditentukan total cooling load seperti pada tabel di atas, yaitu 1,595 kilowatt. Nilai cooling load tersebut selanjutnya digunakan untuk mencari unit-unit yang diperlukan oleh Voltrek. Pertama, pemilihan unit evaporator. Untuk pemilihan unit evaporator didasarkan dari perhitungan cooling load-nya. Refrigeran yang saya gunakan ialah R404A, maka didapatkan tipe evaporator GACC RX 031 dot 1 garis miring 1 WN garis miring FHA 7A dot UNN seperti pada tabel dengan menggunakan software Gunther. Nah, ini kapasitasnya dengan 1,59 watt, air flow-nya 1,75 meter kubik per hour, air inletnya min 18 derajat Celcius, air outletnya min 20,5 derajat Celcius, air producernya 1013 MBAR, press drop-nya 1,8 bar, dimensinya length 752 mm, width 230 mm, height-nya tingginya 455 mm, range harganya 19.302 835 Indonesia rupiah. Nah, lanjut pemilihan unit kompresor dan kondenser. Untuk pemilihan unit kondenser dan kompresor berdasarkan dari kapasitas per refrigeran yang saya gunakan ialah 400 R400 maka R404 maka didapatkan tipe kondenser dan kompresor LH44E garis miring 2 phase 3Y 40S dan datanya seperti pada tabel ini di atas dengan menggunakan bidzer. Ketika memilih unit kondenser menggunakan bidzer maka sudah jadi satu dengan unit kompresornya. Nah, ini. Tipe kondenser dan kompresornya, tipe kondensernya L44E, tipe kompresornya 2 phase 3J40S, cooling kapasitasnya 1,68 kilowatt, power inputnya 1,62 kilowatt, current listrik 400 volt 3,40 ampere. Ini kalau datanya width 78 kilogram, baik 78 kilogram, widthnya 0,50 mm, depthnya 607 mm, height-nya 512 mm. Terus untuk receivernya tipe standar FS56, baiknya 5,4 kilogram, untuk pendek lainnya section line 16 mm sampai 5 per 8 in, level lainnya 10 mm sampai 3 per. Lanjut plot plan atau penempatan. Plot atau plan penempatan itu berfungsi sebagai acuan kita untuk mengetahui di mana letak kompartemen dan unit-unit berada. Misalnya di mana kita meletakkan cold storage yang sudah didesain dan di mana meletakkan unit kondensernya, serta kita dapat mengetahui dan panjang pipa yang akan di. Nah, ini gambarnya. Setelah melakukan pengeplotan, maka dapat diukur kebutuhan panjang pipa yang tipenya yaitu 9,212 meter untuk peletakan kondensernya sendiri itu menempel di sebelah jendela karena dinginnya menggunakan kondensernya. Dari sini ini totalnya 9,212 meter. Lanjut pemilihan tube dari evaporator didapatkan ini datanya berdasarkan dari evaporator yaitu ukuran pipa sudah ditentukan dari tabel di atas, maka kita dapat mencari spek pipa yang dapat digunakan dengan acuan tabel di atas, maka didapat kan dari outletnya 18,1 mm, inletnya 16 mm. Spesifik cover stylenya didapatkan brandnya Juyuan tipe C10100, hardnessnya 1/16 hard, 1/8 hard, 3/8 hard, 1/4 hard, 1/2 hard, full hard, soft, dan lain sebagainya etc. Wall thickness 0,2, 0,2 sampai 120 mm, outside diameternya 2 sampai 110 mm, standarnya STM, DIN, EN, ISO, JIS, dan GB. Ini gambar tipenya. Lanjut, pemilihan expansion valve dan valve body. Berdasarkan data pemilihan expansion valve dengan menggunakan Danfoss, yaitu memiliki terminal kapasitas 1,955 1,595 kW, tipe ini ya. 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 1,595 k
dan minimal kapasitinya 0,489. Dapat minimal kapasitinya 1,595 kilowatt dan minimal kapasitinya 0,898 kilowatt. Nah, ini tipenya T2 min 2, nominal kapasitinya ini wattnya 86%, CP-nya bar 17,12 bar, velocity-nya 0,3 meter per second. Dikarenakan sebuah tube copper untuk inlet evaporator berukuran 16 mm, sedangkan untuk liquid line dan kondenser dari kondenser berukuran 12 mm, maka dibutuhkan pertambahan yaitu sebuah valve body yang digunakan untuk menghubungkan keduanya. Berdasarkan ini saya dari web Danfoss didapatkan ini spesifikasinya: bodi materialnya brass, kondisi material brass, inlet size 12, outlet size 16 mm. Lanjut, evaluasi efisiensi energi. Berdasarkan unit yang telah dicari, pemilihan unit didasarkan oleh beberapa aspek, baik itu dari daya yang dibutuhkan untuk pengoperasian, potensial global warming oleh refrigeran tersebut apakah berbahaya, maupun aspek lainnya yang akan ditampilkan pada tabel. Pertama, ini data pembanding juga. R22 didapatkan ini. Harganya juga beda-beda. Lebih murah R22. R22 surface reserve-nya 17,30%, 8,90%, 1,90%. Sama semuanya. Cooling kapasitinya sama semua. Tipe operatornya juga beda. Untuk pemilihan operator dipilih operator yang memakai, saya memakai refrigeran R404A dikarenakan global warming potensialnya cukup rendah dibandingkan refrigeran pembanding lainnya dengan cooling capacity sebesar 1,9 kW, sedangkan cooling capacity evaporator tersebut sudah bisa menjadi kebutuhan cooling load-nya. Untuk R22 di Indonesia mulai tahun 2030 penggunaan akan dihapuskan karena merusak ozon. Sedangkan pemilihan kondenser dan kompresor berdasarkan, nah, beta semuanya cooling capacity yang beta untuk R22, beta semuanya saya inputnya, tipenya juga beta, pastinya juga beta. Berdasarkan pemilihan unit evaporator yang menggunakan refrigeran R404A, maka didapatlah unit dengan tipe LH44E ini, dua phase, 3 Y40S dengan cooling capacity 1,68 kilowatt, juga dengan ya 1,62 kilowatt. Evaluasi potensi pemanasan global atau GWP. Pemilihan refrigeran juga didasarkan oleh karakteristik, sifat, dan safety refrigeran yang diperoleh dari safety datasheet dari masing-masing jenis refrigeran yang digunakan. Nah, ini refrigeran flammable. Filmnya tidak mudah terbakar, semuanya sama-sama. Greenhouse efeknya 1810, R404, Gradual 900, R407A 2107, 2107. Toxicity, R22 tidak beracun semua ya. Untuk ozone depletion potensialnya R22 ya, yang lainnya tidak. Boiling point-nya min 40,8 derajat Celcius. Untuk R22, untuk R404A min 46,7 derajat Celcius, untuk R407A min 45,1 derajat Celcius. Refrigeran 400 R404A dipilih karena sifatnya yang tidak mudah terbakar dan tidak beracun serta GWP yang
rendah dan tidak berpotensi penipisan ozon berdasarkan keterangan dari Safety Datasheet SDS 404A serta titik didihnya yang rendah mampu digunakan pada desain cold storage di kapal kontainer KM Manakata. Lanjut, evaluasi ekonomi pada aspek ekonomi atau range atau harga suatu unit bisa dilihat pada tabel. Setiap unit memiliki keunggulannya masing-masing, namun terdapat juga perbedaan harganya berdasarkan keunggulan yang ada seperti pada tabel perbandingan 9 unit evaporator, maka dipilih evaporator tipe GACC RX 031.1 per WN per garis miring FHA 7A UNNN dengan harga 19.325.449 Indonesia rupiah. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil desain didapatkan dimensi luas volume desain dari cold storage sebesar 6,94008 meter kubik volumenya. Dari hasil perhitungan cold storage pada kapal KM Anagata didapatkan kapal KM Anagata didapatkan beban total sebesar 1,5 kilowatt. Dan insulasi pendingin yang didesain ditentukan juga refrigeran yang dipakai yaitu R404A jenis material dinding yang digunakan adalah stainless steel sebagai base polystyrene tipe 4 C578 12B sebagai insulasi dan all service jacket sebagai jaket material. Pemilihan kompresor dan kondensor dan evaporator menggunakan beberapa software yaitu Pitzer dan Mitsubishi. Perbandingan antara refrigeran R404A, R407A, dan R507A dapat disimpulkan bahwa refrigeran R400A yang menurut saya bagus karena kapasitas pendingin yang lebih baik dan efisien untuk perjalanan pelayaran. Lanjut, rekomendasi, didapat juga rekomendasi atau saran yang dapat digunakan. Carilah, yang pertama, carilah harga suatu unit agar tahu bagaimana perbandingan suatu unit berdasarkan harganya. Dua, menyusun RAP untuk pembuatan suatu cold storage. Tiga, desainlah sesuatu cold storage sesuai aturan standar yang digunakan misal BKI. Terima kasih dari saya, Muhammad Diansyah, kelas D3M4B, NRP 0322, 05041, program studi D3 Teknik Permesingan Kapal, jurusan Teknik Permesingan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, tahun ajaran 2024. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.